Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi dalam saat teduh GPDI Mahanaim untuk saat ini. Beberapa hal yang lalu saya sudah menyampaikan tentang jalan kebenaran orang-orang di dalam Tuhan, jalan kebahagiaan bagi orang-orang benar untuk menapaki kebahagiaan lewat segala hal dalam kehidupan ini. Sudah sampai yang pertama dan yang kedua. Nah, kali ini saya akan menyambung yang ketiga, ya, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1. Tapi sebelumnya kita akan dahului dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur kalau saat ini kami boleh kembali Tuhan ada di hadirat-Mu untuk bersaat teduh, supaya kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu, mengerti kehendak-Mu Tuhan, sehingga oleh tuntunan firman-Mu kami bukan saja dipahamkan Tuhan untuk kami mengikuti jalan Tuhan, tetapi kami boleh Tuhan menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani hidup ini. Sepenuh hati kami mau buka bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya katakan, jalan kebahagiaan itu memungkinkan untuk kita dapat mencapainya lewat kehidupan kita. Dan sudah saya sampaikan lewat nasihat pemazmur di dalam Mazmur 1 pasal 1 ayat 1, Saudaraku yang Tuhan kasihi, saya sudah menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, jalan di sini bukan berarti berjalan bersama maksudnya, tetapi jalan hidupnya. Jangan menuruti nasihat jalan hidupnya orang fasik. Nasihatnya pasti menyesatkan, sebab orang fasik sudah saya sampaikan bahwa orang fasik adalah orang yang tidak mengenal hukum, orang yang tidak mau diatur oleh hukum. Maunya dia itulah hukumnya, ya, keinginannya dia, maunya dia itulah yang menjadi hukumnya. Dan kebanyakan saudaraku yang Tuhan kasih, umumnya orang fasik selalu menentang Tuhan, ya. Jadi jangan kita, kalau kita mau berbahagia, jalan hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan, pertama, jangan menuruti nasihat orang fasik walaupun kita butuh nasihat. Kalau tidak mungkin selaku kalau kita hidup dunia ini tidak membutuhkan nasihat. Semua butuh penasehat. Presiden pun butuh nasihat. Raja-raja pengusaha besar pun ada penasihatnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hati-hati orang percaya. Jangan meminta nasihat jalan hidup orang fasik. Pasti ujung-ujungnya menyedihkan. Ujung-ujungnya bertentangan dengan Tuhan, karena orang fasik gak kenal hukum. Nah, yang namanya bertentangan dengan Tuhan pasti berlawanan dengan Tuhan. Sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan ya jelas pasti tidak akan diberkati dan tidak mungkin berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tadi yang pertama adalah nasihat. Hati-hati jangan minta nasihat kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Apalagi fasik, saudara, ya, minta nasihat kepada orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang jelas menuntun kepada kebenaran. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kata berdiri ini pun bukan berarti kita berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama no problem, saudara. Tetapi di sini yang dikatakan jangan berdiri di jalan orang berdosa, beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan, itu adalah berbicara tentang pendirian. Pendirian orang berdosa, hati-hati. Saudara, apa pendirian orang berdosa? Pendirian orang berdosa adalah apa saja dihalalkan. Segala cara dihalalkan, yang penting dia untung. Itu orang berdosa. Dia tidak akan pernah takut sama Tuhan. Ya, dia tidak pernah mau membedakan mana yang benar maupun yang salah. Yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Pegangannya adalah orang berdosa adalah apa? Yang penting dia untung. Jangan mengikuti pendirian orang berdosa. Yang pertama tadi, jangan kita melakukan jalan hidup menurut nasihat orang fasik.
Dan yang kedua, jangan kita memiliki pendirian seperti pendirian orang berdosa. Yang penting untung, yang lain apapun terjadi nggak urusan. Ya, yang penting untung jalan berdosa, hati-hati. Dan yang ketiga, saudaraku yang Tuhan kasihi, ini yang akan saya sampaikan kepada saudara adalah, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara tahu pencemooh? Pencemooh itu pengejek. Pencemooh itu orang yang suka melecehkan. Itulah pencemooh. Nah, dikatakan di sini yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk di sini tidak masalah. Namanya kita masih dalam hidup dalam dunia ini, kita masih bisa duduk kumpul berbisnis dengan orang-orang berdosa, orang-orang itu termasuk pencemooh. Tetapi untuk prinsipnya tuh hati-hati. Kata duduk di sini ini berbicara tentang sebuah persekutuan. Orang kalau sudah duduk bersama berarti ada persekutuan. Setuju untuk masuk dalam perhimpunan itu. Nah, dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya kita jangan sampai mengadakan persekutuan. Kalau orang sudah mengadakan persekutuan, duduk bersama itu sama saja dengan menyetujui para pencemooh ini. Nah, apakah pencemooh ini hanya cuma orang yang suka mencemooh? Kata pencemooh di sini, saudaraku yang Tuhan kasih, itu artinya orang yang betul-betul terang-terangan menolak Tuhan. Pencemooh di sini adalah orang yang terang-terangan menolak kebenaran. Dia mentertawakan hal-hal yang menurut pikiran dia tidak sesuai. Dia cemooh. Dia menghina Tuhan dengan terang-terangan. Dia menolak firman Tuhan kebenaran dengan terang-terangan. Ini pencemooh. Jadi tidak sekedar mencemooh, menghina karena dia tidak tahu, tidak. Tapi orang yang terang-terangan menentang dan melawan, bahkan mencemooh Tuhan. Nah, kita jangan sampai bersekutu dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, saudara, Paulus memberi peringatan kepada orang-orang Korintus demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita duduk hanya sebentar berbisnis masalah. Tapi bersekutu, duduk dalam kumpulan, kita menyatu di situ, saudara, kita akan seperti dicuci otak. Sehingga apa dikatakan di sini, Tuhan sampai ngomong lewat Paulus, jangan kamu sesat. Pergaulan, duduk bersama, bergaul. Ada persekutuan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang dalam perang biasanya orang ditangkap itu, saudaraku, untuk sampai dia bisa membongkar semua rahasianya, dia dikasih sesuatu, doktrin-doktrin, dicuci otak. Ya, dicuci otaknya. Sampai orang ini mengikuti segala hal yang diajarkan, dicontohkan. Sehingga karena otaknya sudah tercuci, dia menjadi seperti orang yang membimbing itu. Nah, hati-hati dengan kita, saudara. Jangan sampai kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebab cepat atau lambat, apalagi bagi saudara yang belum punya pengalaman atau pendalaman firman yang kuat, saudara mesti hati-hati. Sebab indoktrinasi mereka, ucapan-ucapan yang menentang Allah dan yang menghina dan mengejek Tuhan, lama-lama akan mencuci otak saudara. Dan tanpa sadar, saudara pun akan menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Waspadalah untuk tidak saudara duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita mau hidup berbahagia dalam jalan hidup ini, itu memungkinkan dengan upaya kita pertama, jangan sampai kita menuruti nasihat orang fasik. Kedua, jangan sampai kita berdiri atau memiliki pendirian terhadap orang berdosa. Dan yang ketiga, jangan kita bersekutu dengan para pencemooh, penentang-penentang yang terang-terangan menghina dan menolak Tuhan. Lalu bagaimana harusnya kita? Masuk ke ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat di sini adalah firman Tuhan. Zaman dahulu belum ada Alkitab. Yang ada hukum Taurat yang mewakili firman Allah. Di situ hukum-hukum Tuhan ada.
itu direnungkan siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam bukan berarti saudara tidak bekerja. Hanya melulu merenungkan, bukan. Merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam itu artinya adalah kita menjadikan firman Tuhan itu darah daging kita. Menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Siang maupun malam hidup kita ada di dalam tuntunan firman Tuhan. Itulah yang diartikan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Setiap firman yang saudara tangkap, renungkan, kemudian jadikan pegangan dalam kehidupan saudara. Itu yang namanya orang yang dikendalikan oleh perenungan firman Tuhan, baik di siang maupun malam. Jangan cuma pagi dengar firman Tuhan atau saat ini dengar firman Tuhan. Ya haleluya, puji Tuhan, amin, selesai, bubar, saudara kembali kepada hidup yang lama. Tidak. Tapi kata merenungkan, terima firman Tuhan, direnungkan, kemudian dijadikan, dihidupi, dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan daripada kita setelah kita menghindari ketiga oknum yang harus kita hindari tadi, ya, orang fasik, orang berdosa, para pencemooh, tapi kita bergaul karib kepada Tuhan. Hikmat Tuhan, nasihat Tuhan, itu yang menjadikan hidup kita dalam otak kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka hasilnya saudaraku, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, kebahagiaan itu Tuhan tuntun lewat kitab Mazmur pasal 1 ini. Dengan menghindari ketiga hal yang membuat kita tersesat dan ujungnya kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi bergaul kariblah dengan Tuhan. Seperti sekarang ini saudara, sedang bergaul karib dengan Tuhan lewat saat teduh. Daripada mendengarkan berita-berita dunia yang belum tentu betul, banyak hoaknya. Saudara lebih benar mendengar firman Tuhan. Karena di situ ada janji. Pada waktu kita menuruti firman Tuhan, maka kita ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dibuat oleh kita, Tuhan memberkati, membuatnya berhasil. Karena apa? Pegangan saudara adalah firman Tuhan, Allah semesta alam, yang memegang kendali hidup kita, yang memberikan kita makanan dan minuman, dan pemeliharaan serta keselamatan kita yang sempurna. Jangan lepas dari hal ini. Saudara akan diberkati dengan limpah. Puji Tuhan. Kita nanti akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kita akan tutup dulu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Karena hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan diingatkan, diteguhkan. Ada hal-hal yang harus kami hindari. Tetapi ada hal-hal yang harus Tuhan, kami justru lebih dekat kepadamu, yaitu firman-Mu. Sebab firman-Mu itu seperti pelita bagi hidup kami, penuntun jalan kami untuk menuju kepada berkat yang sesungguhnya, yaitu berkat yang daripadamu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar renungan firman Tuhan ini, biarlah apapun yang ia dengar dan dilakukan, Tuhan memberkati segala pekerjaannya, dibuatlah berhasil Tuhan, dengan berkat-berkat seperti yang Kau firmankan. Kami teguhkan firman ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.